apa itu ikan cupang dan jenis-jenisnya. Ikan cupang itu ikan berukuran kecil ya, paling gede itu dia dari 4 cm sampai ya jenis giant tuh ada yang sampai 12 cm dari kepala sampai ujung ekor. Dan dia juga biasa itu habitatnya ikan cupang tuh di rawa-rawa dia. Nah, ikan cupang juga termasuk jenis ikan yang bandel. Dia bisa hidup tanpa harus ada oksigen, tanpa filtrasi. Karena emang habitatnya dia yang di rawa kan, jadi tanpa ada arus dia bisa hidup asal. Bahkan dia juga kuat nahan, dia kagak makan bisa seminggu juga dia masih kuat. Nah, terus jenis-jenisnya ikan cupang tuh banyak, ada beberapa jenis. Yang umumnya kita kenal tuh ikan cupang yang terkenal tuh kayak ikan cupang multicolor gitu-gitu tuh ada. Nah, itu dia sebenarnya tuh awal mulanya tuh dia tuh cuman dari beberapa warna, 3 warna kalau nggak salah tuh, 3 warna, red, green, blue ya itu. Terus disilang-silangin muncullah warna lain itu juga. Dan juga ada jenis wild betta. Nah, wild betta itu ikan cupang liar ya, kadang ini harganya lebih mahal daripada ikan-ikan, soalnya dia gimana ya, tergolong langka. Selain langka juga ya karena habitatnya udah mulai susah kan dicarinya, makanya dia jadi langka dan harganya juga mahal, dan buat ternakinya itu juga susah. Ada juga di Indonesia tuh banyak jenis-jenis wild betta. Ada juga yang dia mirip kayak ikan gabus gitu, gede tapi dia termasuk betta. Bahkan ukurannya bisa sampai 19 cm. Menurut gua segitu orang sih jenis-jenis ikan cupang. Oh tunggu dulu, ada juga jenis ikan cupang, ada ini juga, ada yang ekor pendek, ekor panjang. Ada yang kalau ekor pendek itu bisa disebut juga plakat. Ada juga cupang aduan. Nah, ikan cupang juga ada beberapa jenis. Kebanyakan tuh ikan cupang itu dia cara berkembang biaknya juga ada 2 jenis. Ada yang dia bertelur di mulut, jadi anaknya itu ditetesin di mulut. Ada juga yang dia jadi si jantannya ini bikin namanya bubble nest. Itu kalau kita biasa melihara ikan cupang kan dia suka ada busa-busa itu di atas toplesnya. Nah, itu namanya bubble nest. Nah, dia itu tempat itu selain tempat untuk naruh telur dari ikan cupang tersebut, itu juga bisa jadi penanda kalau ikan cupang itu berarti udah siap untuk dipijahin. Udah itu aja sih. Nah, permasalahan yang muncul saat beternak ya banyak sih. Dari pertama tuh faktor cuaca, itu penting banget kan cuaca. Kadang-kadang kalau dia lagi musim panas itu pengaruhnya di suhu air kan. Kita harus pinter-pinter karena cupang ini nggak boleh terlalu panas juga, nggak boleh terlalu dingin juga. Idealnya di suhu ruangan lah 26 sampai 26 derajatan lah pokoknya. Nah, jadi dia harus ngakalin. Jadi kalau misalkan dia kedinginan, misalkan lagi musim hujan nih, sering hujan, kita pakai water heater bisa. Nah, kalau misalkan dia lagi terlalu panas, kita biasanya sih kalau lagi musim panas gitu kita ngebreednya tuh bukan di outdoor. Walaupun sebenarnya ngebreed ikan tuh lebih bagus di outdoor supaya dia lebih terkena sinar matahari kan, jadi imun ikannya tuh lebih kuat. Tapi mau nggak mau kan karena lagi panas kita nggak bisa kontrol terus kan. Makanya kalau kita mau kasih es batu misalkan supaya suhunya dingin, kita juga nggak tahu kan dinginnya sampai berapa, makanya takutnya terlalu dingin salah juga. Nah, salah satunya kalau lagi musim kayak tadi, solusinya satu, kalau lagi musim panas kita ngebreednya di indoor, kita breedingnya di indoor. Nah, kalau misalkan lagi musim hujan ya kita breed tapi kita kasih water heater. Nah, kita setel suhunya di situ. Nah, terus juga kadang-kadang trouble-nya kita kan nggak tahu indukan mana yang udah waktunya. Bukan gitu sih, kita nggak tahu mental ikan kan. Kadang-kadang dia udah mapan, umurnya udah, size-nya udah pas. Cuman kan kadang ada indukan yang makanin anakannya. Nah, itu dia makanya gambling. Makanya kadang-kadang kita kalau dapat ikan bagus nih, tapi ternyata makanin anakan, itu udah nggak bisa dihilangin tuh, udah kayak kelainan gitu. Nah, makanya kadang-kadang kalau kita biasanya tuh pakai pejantan tuh cuman sedikit. Soalnya pejantan tuh kalau udah bagus udah pasti kita pakai terus sampai sekali, 2 kali, 3 kali udah kita ganti, cari lagi. Kalau masalah betina kan cuma buang telur doang dia. Pejantan nih yang nentuin bagaimana anakan itu bisa banyak atau sedikitnya tuh pejantan, soalnya dia yang ngurus.
kalau masalah di penjualan ya, kalau masalah di penjualan sebenarnya gimana ya, kalau lagi itu mah banyak sih, kayak misalkan kayak kemarin ikan cupang lagi naik daun nih, harganya gila-gilaan. Nah sekarang kan tiba-tiba turun kan, anjlok kayak gitu-gitu. Makanya kita gimana caranya, kita tuh yang penting ngejalin hubungan sama customer lah, kita nyesuaiin aja harga, misalkan lagi turun gimana, tapi tetap buat ikan-ikan yang bagus atau jenis-jenis baru kan, setiap musim atau setiap tahun kan ikan pasti ada yang baru tuh jenisnya, pasti selalu ada. Kayak misalkan dulu zamannya blue rim, zamannya koi, multicolor lah. Sekarang bahkan yang lagi keren kan Cooper. Nah selalu ada tuh musim-musimnya. Nah gimana caranya kita itu tadi munculin jenis-jenis baru, ikut-ikutan, pokoknya jangan sampai ketinggalan yang namanya, jangan sampai nggak update lah. Terus juga jangan lupa ikut di komunitas kayak di Facebook, Instagram, dan jangan lupa juga ikut-ikut lomba-lomba. Yang penting itu kalau masalah, insya Allah rezeki mah ada aja sih, tapi sekarang mah udah nggak kayak dulu ya, udah nggak semerdeka dulu lah, harganya juga udah mulai turun buat ikan cupang sendiri. Itu aja sih. Doanya semoga para breeder di Indonesia sehat selalu di masa pandemi kayak gini ya. Terus juga ya rezekinya dibanyakin lah rezekinya. Terus harapannya tuh semoga ikan-ikan kita semua tuh bisa bersaing di pasar internasional juga ya, kan ada juga tuh internasionalnya. Jangan mau kalah, jangan selalu nganggap ikan Thailand bagus, ikan Singapura bagus, Malaysia bagus. Ikan kita juga, gimana ya, sial itu kita dipersulit sih kadang-kadang, kayak rumit gitu sistemnya buat ngirim ikan keluar, buat pemula apalagi. Gue juga sempat ngerasain kan susahnya yang buat ngirim keluar. Oke, maju terus lah percupанgan Indonesia, amin. Itu doang sih, sekian dari gue, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.